Guru mau mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Nindi, kemana Nindi? Sakit. Nanti kita doakan supaya Nindi lekas sehat kembali dan bisa belajar bersama-sama. Guru mau tanya dulu kabar kalian semuanya. Apa kabar hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, bersyukurlah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita semua bisa belajar bersama-sama seperti biasa. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu Guru akan menyampaikan tentang materi kita hari ini, yaitu pendidikan Pancasila. Ini tentang bab 4. Aku peduli lingkungan dengan topik Aku peduli lingkungan. Guru mau tanya dulu, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah tempat tinggal sekitar kita, ada di sekitar rumah kita, di sekitar sekolah kita, itu namanya lingkungan. Guru mau tanya lagi, apa yang kalian lakukan jika melihat kelas atau halaman lingkungan kita itu kotor? Terus kemudian apa yang ingin kalian pelajari tentang bab ini? Yaitu tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Ya, kita masuk pada kegiatan inti. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melindungi lingkungan kita dari kerusakan. Yang pertama di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Guru akan sampaikan beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik memahami penyebab kerusakan lingkungan. Yang kedua, peserta didik mencari hubungan antara peristiwa alam dan bencana alam. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dampak dari bencana alam terhadap kehidupan manusia. Nah, sebelum guru mulai materinya, ayo kita SDK dulu siap. Nah, ini dulu lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Takut tidur
Untuk lebih memahami materi ini, guru akan tampilkan beberapa cerita. Nah, sebelum guru tampilkan beberapa cerita, guru mau tanya dulu, apa itu peduli lingkungan? Peduli lingkungan adalah suatu sikap yang berkaitan dengan upaya untuk mencegah dan memperbaiki terjadinya kerusakan lingkungan dengan cara apa? Menanam untuk penghidupan agar kita bisa menghirup udara segar, belajarnya juga jadi nyaman. Nah, guru akan tampilkan, simaklah cerita berikut. Sore itu Bella baru pulang bermain. Saat akan masuk ke dalam rumah, ia melihat sampah berserakan di halaman rumahnya. Bella kemudian mengajak Tio untuk membersihkan halaman rumah. Bella dan Tio saling membantu. Bella dan Tio menyapu sampah yang berserakan dan mengumpulkan sampah lalu membuangnya. Halaman rumah menjadi bersih. Sekarang apa kalian? Kalau kalian melihat halaman kalian kotor, apa yang kalian lakukan? Menyapunya, terus mengumpulkan sampahnya, kemudian membuang sampah di tempat sampah. Kita simak cerita selanjutnya ya, kedua. Cerita kedua, pagi ini Johnny datang ke sekolah lebih awal. Ia mendapat giliran tiket hari ini. Kondisi kelas saat Johnny datang terlihat kotor dan berantakan. Teman berbutiknya Johnny sudah datang. Ada Rita, Winda, dan Zaki. Mereka berbagi tugas. Rita menyapu lantai, Johnny mengumpulkan sampah dan membuangnya, Winda membersihkan meja dan kursi, sedangkan Zaki menghapus papan tulis. Kini kelas menjadi bersih dan rapi, siap digunakan untuk kegiatan belajar. Kalian kalau dapat tugas tiket, datangnya jam berapa? Jam 6 ya, sebelum bel dibunyikan. Itu sudah selesai tiket ya. Nah, kita lanjut cerita yang berikutnya. Cerita ketiga, sekolah Erina memiliki taman. Di taman ditanami berbagai jenis bunga yang indah. Selain itu, juga ditanami jenis rumput hias. Oleh karena itu, di taman terdapat larangan merusak tanaman. Saat jam istirahat berlangsung, Erina melihat temannya mencabuti bunga dan menginjak-injaknya. Erina kemudian menghampiri temannya dan menegurnya secara santun. Coba di sekolah kita ada taman nggak? Ada taman. Siapa yang harus menjaga taman? Kita semua. Jika kalian melihat teman kalian yang merusak tanaman, apa yang kalian lakukan? Yang menasehati dengan santun. Nah, kita lanjut cerita keempat. Nindi habis memakan jajan kesukaannya. Ia membuang bungkusnya di lantai depan kelas. Saat itu, ibu guru sedang berkeliling sekolah. Ibu guru mengetahui perbuatan Nindi. Beliau kemudian menghampiri dan menegurnya. Ibu guru menegur Nindi dengan sopan. Nindi berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Siapa yang suka buang sampah sembarangan habis makan jajan? Kalian pernah nggak buang sampah sembarangan? Oh iya kak, pernah nggak? Kalau buang sampah gimana? Di tempat sampah kan sudah disediakan di tiap-tiap depan kelas itu tong sampah. Gunanya untuk apa? Untuk membuat sampah.
ya. Jadi nanti kalian bisa memilih mana sampah yang bisa diuraikan dan sampah yang tidak bisa terurai. Kan ada dua jenis tong sampahnya. Nanti kalian bisa membuang sampah sesuai tempatnya ya. Kita lanjut materi berikutnya ya, yaitu tentang sikap merusak lingkungan. Apa saja sikap merusak lingkungan itu ada 4. Coba perhatikan. Yang pertama yaitu membuang sampah di sungai. Kemudian apa lagi? Menyebarkan sampah. Ya, menumpuk sampah bukan di tempat ini. Tempat pembuangan sampah itu banyak sekali di jalan-jalan. Membakar sampah juga. Terus kemudian apa lagi? Membuang sembarangan. Kemudian apa lagi? Selain itu, membakar sampah sembarangan. Itu karena apa? Kalau membakar sampah bisa menyebabkan polusi udara. Ya, untuk lebih memahami materi ini, Ibu Guru akan membagikan tugas untuk anak-anak kerjakan secara mandiri. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, Ibu Guru akan bagikan tugas ini 1 per 1. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya, oke? Ya. Ya, kalian silahkan dikerjakan, dilihat dari gambarnya. Ayo, ditentang ya. Caranya yaitu berilah tanda cetak pada gambar yang ada lingkaran kosong ya. Ada lingkaran yang sesuai. Di situ ada yang menunjukkan sikap peduli lingkungan dan sikap tidak peduli lingkungan. Jadi kalian lihat gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apakah pengamatan kalian tentang lingkungan? Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai boleh silakan dikumpul di depan. Baik, anak-anak sudah semua dikumpul tugasnya. Nah, sebelum guru lanjutkan, coba kita koreksi dulu ya. Yang pertama ini ada gambar apa? Anak sudah? Anak menciptakan ini merupakan sikap peduli lingkungan atau tidak?
Habis ini Bu Guru akan bagikan tugas kelompok. Nah, kalian bisa membagi menjadi 4 kelompok. Ntar Guru akan bagi ya menjadi 4 kelompok. Kemudian Guru akan bagikan tugasnya. Oke, siap? Ya. Ibu Guru sudah bagi kelompoknya. Sekarang Ibu Guru akan bagi tugasnya. Masing-masing kelompok akan menunjuk ketua kelompoknya ya. Nanti Ibu Guru akan bagikan kemudian dikerjakan secara bersama-sama dalam satu kelompok. Sudah siap? Sudah dapat tugasnya, silakan dikerjakan secara bersama-sama dengan satu tim atau satu kelompoknya. Oke, silakan. Ayo, sudah selesai semuanya tugasnya. Akan duduk kembali. Bu Guru akan panggil kelompok ketua kelompoknya untuk membacakan hasil tugasnya ya. Mana kelompok pertama? Nah, silakan lanjut ya. Nah, bila tadi kelompok 1 berikan tepuk tangan dulu. Sekarang silakan maju kelompok Alkis, silakan. Dulu namanya saya. Saya Alkis. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Silakan membacakan hasil pengamanannya sesuai ya. Terima kasih, beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, tadi kan sudah maju ke depan untuk mewakili kelompoknya masing-masing. Sekarang Bu Guru akan memberikan kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Tadi kan kita sudah membahas tentang Aku Peduli Lingkungan. Bu Guru tanya, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, apa yang bisa kalian pahami serta simpulkan tentang sikap peduli lingkungan apa ya? Yang pertama, manfaat menjaga lingkungan. Yang kedua, pentingnya menjaga lingkungan. Dan yang ketiga yaitu penyebab